Cek, 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 cek. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya, Fani Riandana. Sesuai dengan jadwal untuk hari ini, yaitu workshop dengan materinya mengenai home automation. Untuk materi hari ini ada Kang Fahmi Nurfadilah yang akan memberikan materi terkait home automation yang merupakan salah satu expert juga di bidang home automation atau di bidang IoT ini. Nanti akan ada sesi tanya jawab juga setelah pemateri memaparkan materinya. Jangan lupa juga nanti untuk mengisi daftar hadirnya. Mungkin langsung aja ke pematerinya. Untuk Kang Fahmi dipersilakan. Oke, terima kasih Teh Avanin. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Nurfadilah, tim IoT Engineer dari PT LSKK dan juga peneliti dari Pustekhan ITB. Oke, mungkin saya akan share screen dulu. Oke. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Ghost to IWK Series atau IWK itu IoT Workshop Kit gitu. Oke, sebelumnya perkenalkan lagi saya Muhammad Fahmi Nurfadilah, IoT Engineer, education terakhir di 2018 sampai 2021 Institut Teknologi Bandung, S2 Teknik Elektro. Terus experience juga saya tergabung di Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi di Bandung, PPTK ITB dari 2017 sampai sekarang sebagai asisten peneliti. Terus sekarang saya tergabung di Pustekhan ITB atau Pusat Teknologi Pertahanan dan Keamanan Institut Teknologi Bandung sebagai peneliti dari tahun 2023 sampai sekarang. Kemudian saya juga tergabung dalam PT LSKK sebagai IoT Engineer dari 2021 sampai sekarang. Sebelumnya saya tergabung di PPTK ITB sebagai asisten peneliti dari 2017 sampai 2023. Oke, sekian pengenalan dari saya, sekilas pengenalan. Mungkin selanjutnya saya akan membahas beberapa tentang IWK series. Jadi mungkin teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah mengikuti series ini dari minggu lalu, minggu ini sampai minggu depan juga masih ada. Kita masih teaser tentang Ghost to IWK series. Jadi beberapa teman-teman saya yang ahli atau riset di bidang smart watering, ada yang bagian edukasi, ada yang bagian timbangan, dan ada juga yang bagian sensor suhu. Semuanya mengisi series ini dari hari Senin sampai Jumat. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin saya review lagi sedikit tentang pertemuan kemarin, minggu-minggu lalu. Nah, ini karena fokus saya riset di bidang home automation, jadi saya akan breakdown beberapa produk home auto yang sudah dikembangkan oleh tim PPTIK dan tim PT LSKK. Nah, ini IWK itu yang tadi yang sempat saya bahas, tadi ada IWK itu IoT Workshop Kit. Kemudian ada alat peraga home automation, brandingnya Tekido namanya. Terus juga yang terakhir ada home automation implementasi, atau brandingnya Hyoto. Nah, ini mungkin minggu lalu saya bahas mengenai tentang Hyoto, sekilas tentang home automation. Oke, nah ini gambarnya untuk IWK Home Automation. Jadi IWK IoT Workshop Kit ini diperuntukkan untuk teman-teman SMK atau mahasiswa yang ingin belajar konsep IoT. Jadi alat IoT-nya ini cukup ringkas, cukup mudah dibawa kemana-mana. Di dalamnya juga sudah ada PCB sensor, ada PCB aktuator juga. Nah, ini sudah mewakili antara sensor dan aktuator gitu. Jadi kalau dari inputnya itu input atau sensornya itu mau saklar, kemudian aktuator atau outputnya itu ya lampu. Ada tambahan juga steker untuk mendeteksi
nilai tegangan atau arusnya, ini disiapkan stekernya, kemudian ada sensor arusnya juga. Gitu. Jadi kira-kira gambar perangkat IoT-nya seperti ini untuk IWK atau IoT Workshop Kit. Nah, ini ada alat peraga. Tadi sudah saya sebutkan ya, alat peraga kurang lebih hampir sama konsep home auto yang diimplementasi ke alat peraga. Alat peraga agak lebih besar sedikit dibanding IWK atau IoT Workshop Kit tadi. Jadi berupa ada beberapa perangkat, ada lampu, ada tombol, ada sirinenya juga. Nah, ini dirakit di dalam di satu meja gitu. Nah, ini ada gambarnya. Nah, ini juga ada di paling kiri itu juga ada server lokalnya yang untuk menggabungkan antara sensor dan aktuator atau lampu dan saklar. Nah, kira-kira gambaran perangkatnya seperti ini untuk alat peraga automation. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk home automation implementasi, gambarannya kira-kira seperti ini. Jadi, nanti akan dipasang di tembok perangkat home autonya, nanti seperti panel, nanti di dalamnya ada beberapa banyak perangkat sensor atau aktuatornya gitu. Jadi dalam bentuk box seperti panel listrik. Nah, kemudian ini beberapa alat home auto yang sudah dipasang di beberapa tempat. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Yang paling kiri itu yang sudah digabung menjadi 4 channel atau jadi 4 lampu, jadi 4 titik kira-kira. Nah, untuk yang gambar yang di sebelahnya ini yang ada 2 kotak box ini masing-masing bisa digunakan untuk 1 lampu atau 1 saklar. Nah, ini juga gambar yang paling kanan ini kita juga sempat diulas di majalah ITB tentang produk inovasi Hyoto oleh yang diusung dari PPTK ITB. Kurang lebih ya seperti itu penjelasannya, Hyoto perangkat home automation berbasis IoT. Nah, ini implementasi yang sudah dipasang di kantor utama Punclut 516, ini di lantai 2. Oke. Nah, selanjutnya ini juga sudah kita pasang di kantor satu lagi di Lingkar Selatan. Ini juga sudah diimplementasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Pengoperasiannya juga cukup mudah. Ini kita melibatkan teman-teman SMK yang PKL di tempat kita di PT LSKK. Kita ajarkan pertama biasanya alurnya harus ngerti dulu alat perangkat IoT yang kita buat gitu. Kemudian kita coba teman-teman SMK untuk instalasi, kemudian maintenance, baru selanjutnya teman-teman SMK diarahkan untuk merakit perangkat IoT gitu. Oke. Kita kembali lagi ke IWK series atau IoT Workshop Kit series. Nah, ini kemarin untuk stack-stacknya ini saya bagi menjadi 5 bagian, 5 stack. Pertama itu dari yang paling mudah itu center of gravity di level 1 itu masuk ke novice. Kemudian ada environmental sensor di level 2 atau beginner. Kemudian lanjut ke smart card saga level 3 atau kompeten. Terus ada smart watering di level 4 proficient.
dan yang terakhir home automation di level 5 atau expert gitu. Jadi teman-teman jika ingin merakit perangkat IoT terutama IWK ini mungkin bisa dimulai dari level 1, level 2, level 3 sampai level 5. Kira-kira gitu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu atau teman-teman sekalian yang sudah mengikuti dari hari Senin sampai hari Jumat minggu lalu. Nah, ini pembagian timnya, teman-teman saya juga yang sudah tergabung. Ada Center of Gravity oleh Mas Daniel, mungkin kemarin dialihkan menjadi hari Senin. Kemudian Environmental Sensor ada Pak Riza di hari Jumat nanti. Kemudian ada Smart Card Saga, Teh Nina hari Senin, tapi untuk minggu ini Teh Nina di hari Kamis. Kemudian ada Smart Watering, Kang Fajar di hari Selasa kemarin, dan saya Home Automation hari Rabu. Gitu, kira-kira seperti itu. Nah, ini kita breakdown nih, Home Automation dari IWK ini. Nah, ini kalau kita breakdown ini Home Automation ada saklar digital input di yang paling kiri, di gambar yang paling kiri, di PCB yang warna yang ada WMOS D1 mininya yang disambung dengan saklar. Ini masuk digital input, kemudian di gambar di yang kedua itu ada steker plus sensor arus. Jadi ada digital input dan digital output. Kemudian di PCB yang ketiga itu ada lampu sebagai digital output. Nah, ini mungkin ada video sedikit overview-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai alat home automation. Home automation terdiri dari dua perangkat utama, yaitu perangkat sensor atau perangkat input, dan perangkat aktuator atau perangkat output. Perangkat sensor merupakan perangkat yang dapat mengirimkan sebuah informasi atau sebuah perintah ke perangkat aktuator. Dan perangkat aktuator merupakan perangkat yang dapat menerima informasi atau perintah yang telah dikirimkan oleh perangkat input atau sensor. Sekarang, mari kita fokuskan ke perangkat input atau sensor terlebih dahulu. Sensor yang digunakan ada sensor saklar dan sensor PZM. Yang di mana sensor ini akan men-trigger aktuator dalam kondisi on atau off. Yang kemudian informasi tersebut akan dikirimkan kepada perangkat aktuator. Sedangkan pada sensor PZEM akan membaca arus, tegangan, dan yang lainnya pada output yang dikeluarkan perangkat aktuator steker ketika keadaan menyala. Perangkat aktuator sendiri bisa berupa lampu dan steker, yang di mana perangkat aktuator akan menyala ketika perangkat sensor keadaan on. Sekarang kita ke tahap implementasi. Ambil USB yang sudah terhubung dengan adaptor, lalu hubungkan ke masing-masing aktuator. Yang pertama, aktuator lampu. Yang kedua, aktuator steker. Kemudian, untuk kabel AC yang terhubung dengan power supply, dihubungkan ke sumber tegangan. Untuk perangkat aktuator lampu, akan menyala jika kondisi saklar dalam posisi on, dan lampu akan mati jika kondisi saklar dalam keadaan off. Untuk perangkat aktuator steker akan menyala apabila saklar untuk steker dalam keadaan on. Untuk mengetahui apakah steker telah menyala atau belum, bisa dibuktikan melalui perangkat elektronik. Sebagai contoh, kami akan mengisi daya handphone. Apabila steker telah berfungsi, maka handphone akan mengisi daya. Apabila saklar untuk steker dalam keadaan off, maka steker akan mati dan pengisian pada handphone akan berhenti. Ini kita akan mencoba menyalakan lampu dan steker melalui aplikasi mobile phone yang bisa teman-teman unduh di Play Store. Setelah diunduh, kita bisa langsung membukanya dengan menekan logo aplikasinya. Di sini sudah muncul info yang harus dilengkapi.
Yang pertama, masukkan data user yaitu smart home. Lalu, masukkan data password yaitu SSM4RT2 tanda seru. Lalu, masukkan host yang dipakainya. Setelah itu, masukkan data virtual host. Dan untuk hostnya, bisa mengikuti yang tertera pada data yang direkomendasikan. Lalu tekan login untuk menyimpan datanya. Bila telah tersimpan, maka akan muncul tampilan depan dari Home Automation Mobile Application-nya. Hal yang pertama yang kita harus lakukan yaitu meregistrasi perangkat Trainerkit dengan scan QR code-nya. Setelah berhasil, lalu inisialisasikan setiap input yang tertera. Kemudian tekan Add untuk menyimpan. Aplikasi Mobile Home Automation bisa langsung digunakan. Bila ingin menyalakan lampu, bisa menggunakan input saklar, sedangkan untuk menyalakan steker, bisa menggunakan input steker, dan kita bisa melihat arus, tegangan, dan power yang bisa dilihat bagian situ kebutuhan. Sekian penjelasan dari kami mengenai alat home automation. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Oke, itu tadi sekilas video dari teman-teman SMK 1 Cimahi yang kita arahkan untuk membuat perangkat IWK atau IT Workshop Kit Home Automation, dibuat, dirakit, sampai dibuat overview-nya, video, sampai proyeknya selesai. Nah, kira-kira tugas akhir teman-teman SMK waktu PKL di tempat kita itu seperti itu. Begitu. Oke, mungkin selanjutnya ini ada smart watering. Mungkin ini sudah dibahas di hari kemarin mungkin ya. Kemudian ada juga smart card saga, mungkin besok dibahas oleh Tenina. Kemudian ada Center of Gravity yang sudah dibahas oleh Mas Daniel hari Senin. Kemudian yang terakhir itu ada environmental sensor yang nanti akan dibahas oleh Pak Riza di hari Jumat. Oke, kira-kira seperti itu overview Ghost to IWK series dari saya. Mungkin bila ada yang mau kita tanyakan atau didiskusikan, boleh di kolom chat atau boleh raise hand. Terima kasih waktunya. Mungkin kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Fahmi sudah memaparkan materi, terus sedikit perkenalan terkait Home Automation dan IWK Series. Boleh silakan jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Boleh melalui kolom chat maupun raise hand jika ingin berdiskusi secara langsung. Mungkin sambil saya share untuk daftar hadirnya juga. Untuk PPT ini PowerPoint-nya pribadi sebenarnya Ibu. Cuma nanti ini izin saya langsung jawab ya, Teh Avanin ya. Ibnu dari SMKN 46. Untuk PPT-nya ini PPT pribadi sebenarnya. Cuma kalau tertarik untuk PowerPoint tentang IWK-nya itu sendiri, bisa gabung di SSA, di LMS kita, itu ssa.lms.lsk.co.id. Benar ya, Vanin ya? Coba sambil saya buka ya ininya. Mungkin mana ya? Nah, ini mungkin jika ingin mau mengakses PPT-nya, PowerPoint atau bahan materinya, ini bisa di LMS LSKK Smart System.
Websitenya itu di nah ini SSA LMS lskk.co.id. Nanti silakan buat akunnya. Nanti nanti harus dikonfirmasi oleh adminnya. Nanti silakan hubungi adminnya jika sudah mendaftar. Nanti jika sudah login, course-nya nanti kebuka, bisa langsung di home auto. Nah, seperti ini kira-kira gambaran SSA-nya. Nah, ini bahan-bahannya semuanya lengkap ada di sini. Jadi diaksesnya juga cukup mudah. Ada pengenalan, ada komponen perangkat lunaknya, ada perakitannya juga sampai upload, sampai yang terakhir di pengujian. Gitu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih ilmunya, Bang. Ya, sama-sama. Oke. Jauh dari PLN. Oke, silakan. Jika ada yang mau bertanya, dipersilakan atau mengenai tentang SSA ini juga cukup bagus LMS-nya. Ini saya sambil buka SSA untuk mengaksesnya. Sistem akademik. Nanti jika ada yang tertarik tentang selain home automation juga boleh langsung diakses juga. Ini ada smart watering. Nah, ini juga semuanya sudah lengkap ininya, videonya juga. Boleh langsung diakses saja. Lagi Smart Card Saga. Ada Central Gravity juga. Terakhir ada environmental sensor. Nah, ini juga sudah lengkap semua bahan-bahannya. Silakan diakses di ssa.lms.lskk.co.id. Oke, link LMS-nya nggak bisa diakses. Oke, mungkin bisa hubungin admin ya kalau nggak bisa diakses. Atau periksa jaringannya dulu mungkin ya. Soalnya mungkin ya pasti nggak jauh-jauh dari urusan jaringan biasanya kalau nggak bisa diakses.
Nah, itu sudah dikirim nomor WA-nya oleh Pak admin. Oke, mungkin saya akan jawab satu-satu dari beberapa pertanyaan yang ada, yang muncul di chat. Dari Mantri, Bang, untuk home automation apakah bisa diterapkan di sekolah? Bisa banget diterapkan di sekolah. Soalnya ini kita sudah pasang di beberapa tempat, yaitu cukup reliable gitu. Yang penting teman-teman ketika dipasang harus terus di-maintenance gitu. Namanya alat, produk yang kita bangun gitu, kita dibuat oleh manusia, tentu saja harus di-maintenance. Kita manusia aja yang ciptaan Tuhan harus di-maintenance kan, harus olahraga, harus sehat, harus makan gitu. Kira-kira begitu ya. Kalau untuk di sekolah itu juga banyak, ada alat peraga juga, ada tadi ada IWK, IT Workshop Kit yang bisa dibawa kemana-mana, trainer kitnya, atau home automation yang versi implementasi. Jadi ada 3 tipe tuh untuk di sekolah. Memang kita arahnya memang ditujukan untuk edukasi. Jadi kan kalau judulnya tadi kan EduTech Revolutionary. Nah, itu kita edukasi plus teknologi. Gitu. Semoga menjawab. Oke, selanjutnya dari Fatia Prasna. Assalamualaikum, izin bertanya Pak. Satu, sebelum bisa mengendalikan lampu atau steker tadi, ada data input yang perlu diisi, tapi bukan data login. Itu digunakan untuk apa? Oke, pertama data itu untuk melabel atau menginisialisasi perangkat itu sebagai input gitu. Jadi kita diinisialisasinya itu di aplikasi mobile-nya itu sendiri. Nah, itu untuk mengenalkan bahwa si saklar itu untuk menyalakan lampu satunya gitu. Kira-kira begitu. Jadi kalau di bahasa pemrograman itu inisialisasi. Nah, kita sediakan inisialisasinya itu dari aplikasi mobile phone-nya itu, dari aplikasi Home Auto tadi. Semoga menjawab. Mungkin kalau sudah coba nanti bisa diinfokan kembali gitu. Kemudian yang kedua, untuk membuat aplikasi mobile tadi itu kalau boleh tahu dibuat pakai bahasa pemrograman apa? Oke, kalau untuk bahasa pemrograman aplikasi mobile itu menggunakan Flutter atau bahasa Dart. Itu oleh teman-teman tim developer, oleh mobile app application, itu mobile app developer. Itunya apa namanya? Dibangunnya oleh tim mobile app developer. Bahasa pemrogramannya tadi Dart atau menggunakan Flutter. Semoga menjawab. Terima kasih sudah bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Oke, mungkin saya mau menginformasikan, mungkin ada Bapak Ibu atau guru, dosen, teman-teman SMK yang sebelumnya ketinggalan workshop IWK series ini, bisa nonton langsung di YouTube. Nanti dicek aja PPTK, nanti di search aja PPTK yang logonya P ini.
Kemudian nanti bisa dilihat di bagian live mungkin ya. Nah, ini dari workshop-workshop sebelumnya bisa ditonton, kira-kira begitu. Nah, ini dari minggu sebelumnya mungkin yang ingin mengetahui tentang Smart Saga, boleh langsung ke YouTube-nya PPTIK. Gitu. Termasuk workshop yang hari ini juga nanti akan muncul di YouTube ini. Nah, oke. Sudah di linknya juga sudah diinfokan oleh Teh Avanin mungkin ya. Atur nuhun Teh Avanin. Nah, ini untuk sekilas tentang SSA, isinya itu apa aja. Ini boleh dicek langsung di SSA lms.lskk.co.id. Ini ada beberapa workshop selain IoT, ini cukup banyak juga. Nanti untuk akunnya ini bisa dibuat, nanti ada tombol create new account di sini, nanti konfirmasinya manual, masih manual konfirmasinya melalui admin. Nanti bisa dibuat aja ini akunnya. Oke. Nanti kalau keluar pop-up invalid parameter ini di close aja. Nah, nanti course-nya yang didaftarkan atau sudah di-enroll sudah masuk di My Course. Nah, mungkin minggu lalu ada yang sempat bertanya tentang forum. Ini juga kita ada forum bahan-bahan semua. Ini boleh bisa di-download di sini. Materi-materi semua tentang IoT yang sudah kita buat, yang sudah kita bangun juga ada di forum. Mungkin bisa diakses. Nah, ini tentang Hyoto Home Automation juga sudah ada. Nah, ini akun saya boleh nanti di-add atau di-follow. Oke, mungkin gitu sekilas insight dari saya. Oke, mengingatkan kembali mungkin yang belum absen atau presensi mungkin boleh diisi dulu absennya untuk ya untuk data monitoring tim kita juga gitu, feedback dari tim kita juga. Gitu. Boleh di-up lagi Teh Vanin presensinya, mungkin ada beberapa teman-teman SMK atau mahasiswa, guru atau dosen yang baru bergabung. Mungkin boleh di-share aja presensinya.
Oke, mungkin sebelum saya tutup, mungkin ya, ini ada flyer IoT web series tentang home automation. Ini kira-kira materinya, fasilitas yang didapat boleh dibaca atau Bapak Ibu Bapak Ibu guru atau dosen boleh di screenshot aja flyernya. Ini kita akan agendakan workshop dari tanggal 4 sampai 7 November tentang home automation, live class 4 kali 2 jam pelajaran, Senin sampai Kamis jam 9 sampai jam 11. Fasilitas yang didapat juga ada materi tentang IoT sampai sertifikat juga. Kemudian ada hadiahnya juga bagi peserta yang terbaik. Nah, ini link pendaftarannya boleh diakses. Juga sudah dapat promo dari LSKK Jago IoT. Nah, ini mungkin boleh disimpan gitu. Oke. Oke, mungkin itu overview atau teaser dari saya mengenai Ghost to IWK series. Mungkin selanjutnya saya serahkan ke moderator mungkin ya. Silakan Teh Avanin. Ya, terima kasih untuk Kang Fahmi ya. Untuk pemaparan hari ini, tadi juga ada sedikit pemberitahuan ya terkait workshop series tadi yang layarnya juga ada nanti juga akan kami share juga ke Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, barangkali ada yang berminat untuk mengikutinya. Dan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jika ingin melihat ulang video rekamannya juga bisa diakses di YouTube Yayasan PPTIK. Sudah saya taruh linknya juga di kolom chat, dipersilakan aja. Jadi nanti bisa dipelajari ulang, dipahami ulang. Atau nanti ingin melihat secara keseluruhan terkait home automation, mulai dari pengenalan, perakitan, dan penggunaannya itu bisa di LMS, bisa mendaftarkan diri dulu secara mandiri. Nanti kalau misalnya terjadi kesulitan pada saat pendaftaran, bisa menghubungi WA admin yang ada di kolom chat juga. Mungkin seperti itu ya dari kami hari ini. Kami dan tim pamit undur diri. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Saya izin live duluan. Terima kasih yang sudah bergabung.